Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di POV Duo Sipil. Kami sipil, Kami bukan ahli, tapi tapi kami kami siaran. siaran. Alhamdulillah. Sekarang kita ada di episode ketiga, ya. Iya Kak, Oh, it's time for yapping, Kak. Oh, banyak banget nih kita mau yapping apa sih? banyak banget pembahasan tentang Indonesia yang lagi ramai banget Kak. Iya, benar. Kayaknya nggak ada habis-habis ya Iya. kita ngebahas tentang Indonesia. Disclaimer dulu ya. Bikin episode ini tuh kenapa? Ini ya pengen aja yapping gitu loh, ngeluarin pendapat, kritikan terhadap apa yang terjadi gitu ya, Kak. Ya ini sebagai hak rasa sebagai cinta ya, ya, hak kita sebagai warga negara ya nggak sih? sama bukti rasa cinta kita ke Indonesia. Nah, dan aku sih kalau aku tuh selalu kenapa seneng share tentang itu, tentang informasi yang terjadi di Indonesia ataupun luar. Aku tuh pengen banget bangun kesadaran kolektif gitu loh, Kak. Kita tuh nggak bisa apolitik beneran. Kayak waktu kalau yang pernah nonton episode Kata Perempuan dengan Dokter Yasi, bahkan sepiring nasi itu ada kebijakan politik di situ. Jadi kita tuh nggak pernah terlepas dari masalah politik. Nah, aku tuh pengen yapping masalah politik karena terlalu banyak Karena yang kalau harus dibahas misalnya gak sih? kita bersuara sendiri itu nggak akan berpengaruh. Iya. Tapi kalau secara kolektif kita semua membangun kesadaran kolektif yang tadi True. Kakak bilang, insya Allah Indonesia Mudah-mudahan bakalan ya, bisa bro. cepet maju. Gitu. Ya, mudah-mudahan 2030 nggak jadi bubar, nggak jadi bubar, ya nggak bubar gitu ya. Tapi kalau kita diamkan ya bisa jadi kolaps. Iya. Ya, emang kita mau yapping apa, Kak? Aduh, aku Nggak bingung. bahas apa nih Kak yang Kak, lagi rame? Perasaanmu bangun tidur gimana? Kita cek ya kebiasaan bangun tidur pertama. Cuma bisa narik nafas Kak. Pertama bangun tidur ngapain? Melihat berita-berita Berita ya? sekarang yang tentang BOP, yang tentang MBG, MBG, yang BPJS nggak aktif, ya Allah sampai ada orang terdekat kita pun ngerasain kayak gitu pas ketika mau berobat BPJS nggak aktif. Aku tuh ya bangun tidur, emang beneran dah setelah ngapa-ngapain lagi nyantai itu awalan buka HP dan berita gitu. Sebenarnya kesel tapi kayak hidup kurang seru kalau nggak nonton berita dulu. Aku tuh dari komen yang santai sampai tiap hari bisu. Oke, nah kita hari ini mau yapping 2 perkara nih. Kita mau keluarin POV kita sebagai warga negara Indonesia di 2 hal tentang apa yang terjadi dengan Indonesia. Kenapa Indonesia kayak gini sekarang gitu ya. Itu ada 2 hal, Kak. Aku pengen bahas banget sama Kak Wilda nih. Bahasannya tentang pertama BOP. Tetap BOP. Kenapa? Karena ini yang terus dibicarakan dan ada fakta-fakta baru terus kan seputaran itu. Kita sempat ngebahas di segmen video sebelumnya ya Kak tentang BOP ya Kak. Nah yang kedua kita mau bahas yang di dalam negerinya nih, kebijakan politik dalam negeri. Kalau tadi kan kebijakan politik luar negeri. Yang satunya lagi adalah yang juga nggak habis-habis dibahas dari kapan tahun, yaitu apa? MBG itu save the best for the last ya. Nanti kita mau bahas dulu BOP ya. Aku tuh mau bahas BOP tuh dari hal-hal yang kita udah bahas kenapa Indonesia ngikut BOP. Masuk BOP. Ya kan? Yang menurut kita tuh kayak apa ya? Kok Indonesia sekarang kok mulai menormalisasi hubungan dengan Israel, ya kan? Terus ya Allah, foto presiden kita berjejer dengan petinggi-petinggi di Israel Amerika, sudah ada loh. Iya, di papan billboardnya di Israel itu menjadi salah satu pemimpin negara yang satu koalisi gitu dengan Zionis. Itu kan bukan sangat prestasi ya. Banget ya. Nah, kenapa bahas lagi BOP? Karena ada yang terbaru lagi nih. Apa tuh Kak? Ini Indonesia jadi wakil ISF. ISF itu apa sih? Pasukan perdamaiannya untuk di Gaza kan katanya. Nah, ini kan apakah itu prestasi? Kalau kita mungkin nanti editor bisa masukin bagan strukturnya ISF ya. Itu semua itu orang Amerika. Atasnya itu komandannya Amerika. Terus bawahnya Indonesia sebagai wakil. Ya. Apakah itu prestasi? Menurut Kakak prestasi nggak? Enggak Kak, bukan prestasi. Kalau namanya prestasi itu mengarahkan kepada kebaikan ya. Tapi itu mendukung kejahatan dunia. Tapi kan ini klaimnya adalah untuk
perdamaian, Kak. Itu Jadi ibaratnya klaimnya, tapi kenyataannya. kita nih nggak tahu terus dibodohin atau faktanya memang seperti itu ya. Karena kan salah satu tujuannya BOP itu kan melucuti persenjataan Persediaan Hamas. Hamas. Nah, Indonesia menyiapkan sekitar 8.000 pasukan ya. Iya, 8.000 8.000 pasukan. pasukan yang akan dikirimkan ke Gaza atau mungkin di perbatasan dalam 1 atau 2 bulan mendatang. Nah, ini kita tuh ngeri, kita dijadikan alat untuk oleh melawan Hamas Israel untuk itu. melawan Hamas. Yang ngeri kita jadi berhadapan gitu loh. Akhirnya yang sebenarnya rakyat Indonesia tuh secara terang-terangan pro ke Palestina, membela Palestina, kok jadi pemerintahnya ngasih jalan untuk berkontribusi melawan Hamas. Iya. Nah, walaupun mereka tuh terus meyakinkan ya lewat Kementerian Luar Negerinya bilang bahwa pasukan perdamaian Indonesia itu tidak berurusan dengan militer, tapi dia untuk kesehatan, untuk rekonstruksi kalau nggak salah ya. Ya, mudah-mudahan di lapangannya seperti itu. Ya, tapi kan apakah mungkin ya kita nggak tahu itu, anggaplah mungkin iya itu. Nah, yang menyedihkan adalah ada penolakan dari otoritas Palestina sendiri, Kak. Dari Gaza itu bilang, Hamas ya menerima kalau di perbatasan. Kalau masuk ke Gaza enggak. Bayangin. Kita yang biasanya itu sangat dirangkul ya oleh Palestina gitu ya. Tiba-tiba ditolak gitu. Ini menurutku sih urusan Palestina tuh garis merah ya. Kita nggak bisa kompromi lagi dah urusan itu. Nggak ada toleransi. Iya. Terus ini kan pengakuannya dari Kementerian Luar Negeri itu kita tuh nggak bayar apapun ternyata. Ada yang menyumbang, ada yang bayar mungkin ya negara lain, tapi kita nggak. Tapi dibayar dengan apa? Kok bisa kita gratis gitu ya kan? Nggak ada, ya sebenarnya. Apakah mungkin dengan ya kan pastinya ada timbal baliknya, timbal ada balik. deal-dealannya. Minimal yang bisa kita lihat itu adalah dengan maunya Indonesia mengirim pasukan. Itu yang pertama. Kedua, mau jadi wakil komandan. Iya. Ya kan? Itu kan posisi, maksudku untuk dicelanya tuh kan lebih besar gitu loh dibandingkan kita jadi kroco-kroco di bawah nih. Ya kesannya kita tuh jadi penentu arah kebijakan ya, padahal enggak. Kak Wilda nonton nggak? Itu tuh ya sebel-sebel sama presidennya Kak Wilda itu. Sebel-sebel apa presiden Anda itu ya? Anda nyoblos? Enggak dong. Untuk saya juga aku kaum baterai lobet guys, jujur aja. Kaum baterai lobet. Enggak, maksudnya aku lihat gak video terbaru yang apa Prabowo disuruh megang map. Iya itu Kak. Kok melas banget ya? Mukanya melas banget Kak. Jadi kayak bener-bener kayak boy yang kita bahas di video sebelumnya yang good boy, it's not a tough dia guy. bingung tapi seneng tapi bingung gimana gitu Kak. Bingung itu kayak ngapain gue megang ini megang map. Kayak aduh, kayak apa sih, kayak anak kecil disuruh-suruh megang dengan ekspresi muka kayak gitu lagi. Oh Bapak Prabowo, maaf mana ya Pak Prabowo, Anda macan Asianya mana? Aduh ya Allah. Udah, makanya kalau mau bahas BOP ada lagi Kak? Itu yang apa namanya, tarif 19% sama oh iya data terus oh ya Kak, kan tadi Kakak bilang ya kalau misalnya Indonesia nggak bayar untuk BOP, tapi ternyata dari tentang tarif 19%, terus kemudian data-data kita yang sempat mau dibocorkan sama udah ditandatanganin kan? Iya, udah ditandatanganin. Sama Amerika itu menguasai beberapa wilayah Indonesia kan? Tambang wilayah tambang. Ya itu kan ada di kesepakatan untuk penurunan tarif di sebelumnya, ya kan? Coba cari isi itunya deh, isi apa namanya? Perjanjian Indonesia Amerika full akses ke Indonesia itu kan sudah dari awal, dari menurunkan tarif dari 32% ke 19%, ya kan? Kayak
blundernya lagi, no sertifikat halal untuk produk-produk Amerika, udah mah 0% untuk Iya, biaya masuk ya, biaya masuk, pajak masuknya nggak pajak ada. masuknya nggak ada. Terus tidak ada sertifikasi halal untuk produk-produk Amerika, apalagi daging, oh my god, hati-hati. Terus yang itu, full akses terhadap tambang Indonesia juga kan. Nah, kemudian yang blunder terakhirnya itu adalah transfer data Data. ke Amerika. Ini tuh adalah perjanjian di awal, Kak. Iya. Perjanjian bukan sebelum BOP sih menurutku, itu termasuk BOP. Tapi kan juga mungkin kenapa Indonesia terus membebek, mungkin karena ini enggak sih, takut ditarif lagi mungkin. Takut dikasih tarif lagi ya. Iya. Jadi akhirnya mau nggak mau ya udah Tapi kayak gitu deh, ada ngikutin ini, aja. tapi apa namanya? Anti klimaksnya adalah setelah Indonesia menandatangani berbagai macam kerjasama perdagangan tadi, besoknya seharinya Trump digugat oleh MA-nya Amerika Oh iya, karena itu kan, masalah tarif. tarif itu. Jadi menurut MA-nya Amerika ini ada ilegal. Akhirnya semua negara 10% anti klimaks, kita udah luar biasa ngasih akses ini babi bu Iya, segala demi dapat macam. 19% tadi. Tapi Ternyata ujung-ujungnya ilegal. 10%. Kira-kira batal nggak perjanjian perdagangan kita? Sebenarnya nggak sah hitungannya ya. Harusnya ya. Jadinya nggak sah kan. Harusnya sih batal. Coba kalau berani tapi. Kalau berani. Ini kita tuh apa ya? Kak, kita tuh niat kita baik ya, mungkin ingin jadi ingin membantu perdamaian di Gaza. Tapi Kak, kalau kita pikir-pikir sebenarnya di Indonesia sendiri banyak banget yang harus diberesin, Kak. Ya apalagi akhir-akhir ini kita banyak bencana alam di mana-mana ya. Kenapa pemerintah nggak fokus ngurusin internal negaranya dulu? Itu sangat disayangkan banget sih. Nah, itu balik ke masalah bencana ya. Ini bakal terkait ke masalah kritiku terhadap program MBG. Ini sekarang ini per hari ini aku nonton video itu, orang Aceh temanku juga share video keadaan di Aceh. Mereka masih berlumpur rumahnya, jadi mereka ngebersihin rumah, ngeluarin kan pakai air kan. Akhirnya apa? Itu tuh lumpur depan rumahnya jadi kayak danau. Air semua. Lumpur di dalam rumahnya hilang, tapi di depan rumah menggenang air sebanyak-banyaknya. Jadi sebenarnya di Aceh tuh masih belum berhenti ya bencana berdatangan lagi. Mereka makan kesulitan masih. Nah, listrik juga banyak yang belum ada. Nah, listrik itu Kak ternyata bukan datang dari bantuan pemerintah, dari mana? Kolektif masyarakat. Itu sangat disayangkan banget ya. Semuanya. Sampai ada ngebersihin juga kan masyarakat. Kan mereka relawan. Mereka kan untuk menghubungin keluarga-keluarga yang terpisah, waktu itu sempat tuh ada ngeliat beritanya ya, untuk berkomunikasi dengan keluarga-keluarga yang misah entah kemana, kan mereka berarti butuh sinyal kan. Nah, sampai ada salah satu dermawan, kalau yang nolongin orang itu ya dermawan kan. Relawan maksudnya. Ada salah satu relawan ngidupin listrik dari dana kolektif itu, terus sama ngasih wifi gratis. Ini yang Ferry Irwandi itu bukan? Iya betul Kak. Terus pemerintah kemana Kak? Iya, giliran orang nolong dikata-katain sok jadi pahlawan kesiangan. Biarin udah dikatain sok pahlawan kesiangannya, yang penting ada hasil. Padahal kalau kita lihat dari bencana tsunami itu besar banget ya, tahun 2004 kalau nggak salah. Itu tuh penanganan SBY terhadap bencana alam itu satset itu bagus banget. Langsung pemerintah langsung turun dengan dan segala tidak macam anti bantuan asing. Ya, di sini ya kan SBY nerima loh. Dia membuka bantuan asing. Ya, kalau memang dibutuhkan kenapa enggak, daripada banyak nyawa yang hilang. Kalau nggak salah 400 orang meninggal. 300 orang hilang. Dan itu jumlah mungkin makin bertambah kan. Karena masih ada orang mencari keluarganya. Sampai pernah udah ngelihat satu video, kata bapak itu, dia bilang, kami nggak punya apa-apa lagi, kami hanya punya satu, semangat hidup, karena harta sudah hilang, anak kami sudah nggak tahu entah kemana, tidak ditemukan, rumah sudah tidak ada, ya Allah. Jadi kuburan massal walhasilnya tempat itu. Ya maksudku kemana gitu loh pemerintahnya.
aku nggak urusin. Sibuk Kemarin klarifikasi, Kak. mending kalau bagus klarifikasi, nggak pernah benar klarifikasi ya. Iya. Juru bicara istana itu nggak pernah enak menyampaikan informasi. Bukannya malah makin clear, makin blunder. Makin blunder. Iya kan? Terus apa namanya? Masalah bencana, Kak. Andai kata pemerintah Indonesia ini mau sedikit merendahkan egonya sedikit aja dan berpikir tentang rakyatnya, ini nggak usah nyari bantuan asing deh, nggak usah. Memang mampu. Dari apa? Dana MBG gitu loh. Oh iya. Ini kan masa dana lagi MBG. sehari gitu libur, bisa loh. Kalau nggak salah dananya MBG berapa sih per hari? Kalau salah salahin ChatGPT. Kalau kamu tanya berapa dana? 800 miliar, Kak. Wow. Ternyata menurut si ChatGPT ini dari data Wikipedia ya. Nih, per harinya itu Sekitar 800 sampai 900 miliar. Gede banget ya. 800 miliar. Coba dibuatkan untuk rekonstruksi Aceh. Nggak usah rekonstruksi Gaza deh ente. Aceh dulu. Rekonstruksi Aceh, 800 miliar bisa dapat apa? Pengadaan listrik. Pembersihan dulu rumah. Iya, lumpur tuh gimana caranya hilang? Iya, benar. Ya nggak Terus sih? merapihkan kayu-kayu yang Iya. ini terus Mungkin untuk jalan utama supaya memudahkan kontribusi pemberian bantuan. Nah, ini 800 miliar per hari. Coba kali 1 bulan. Misalnya kan sehari anak-anak tuh 800. dapat MBG itu kan 5 hari, ya kan? 5 berarti 20. 20. Guru matematika. Disclaimer, guru matematika. 800 kali 20 berapa? 8 kali 2 16. Triliun. 8 kali 2. 8 kali 5. 8 kali 5. Kan 1 bulan. 5 hari itu 1 minggu. Iya, berarti 1 minggu aja udah 4 triliun. Nah, 4 ini triliun. kali 4. Kali 16 triliun. 16 16 triliun. 1 bulan aja nih berhenti korupsi dari MBG. Udahlah, ngomong korupsi udah. 16 triliun Gak usah dialihkan untuk ini ya. Dialihkan 16 triliun. Ini data kasar ya. Nggak tahu data sebetulnya apa, mungkin bisa dicek. Jangan kita juga yang nyari Lebih cek. realnya. Real data realnya andai kata 800 miliar per hari, ya kan? Itu 16 dialokasikan untuk itu dan 16 lebih tepat triliun. sasaran yang Betul. benar-benar mereka butuh ya, Untuk Kak. rekonstruksi Aceh. Emang bakal protes orang Indonesia kalau nggak MBG? dikasih Nggak makan. mungkin. Paling yang protes SPPG. Nih, ngomong-ngomong protes SPPG, tiba-tiba kita banyak kan konten-konten netizen yang minta MBG diberhentikan karena nggak layak pemenuhan gizinya. Ada yang barangnya busuk, Iya, ada Kak, yang basi, ya kan? Malah makanan UPF masuk ke salah satu menu MBG. UPF apa? Ultra processor food. Oh, ultra processor iya food. yang kayak kata dokter Tan nista disebut daging, Iya, ada di dalam burger anak yang pink itu masuk. Nah, itu kan banyak yang protes, Kak. Protes kenapa? Karena nggak layak untuk disebutkan bergizi, ya kan? Iya, benar. Nah, akhirnya pada minta diberhentiin aja, Pak. Berhentiin aja. Sekarang ada video minta, nggak tahu ya ada footage-nya nggak? Aku soalnya nggak nge-save. Ini orang-orang minta MBG nggak dibubarin karena akan menghilangkan 1 juta pekerjaan yang baru muncul tadi. Hello, 1 juta dibandingkan kerusakan yang ada kan? Iya. Ya kan? Benar. Ingat ya, janji pemerintah itu bukan 1 juta. Jadi nggak usah merasa ini tuh prestasi. 19 juta lapangan pekerjaan untuk pemerintah sekarang. Tapi mereka baru bisa menghasilkan 1 juta. Ya kan? 1 juta lapangan pekerjaan itu pun belum tentu tepat sasaran. Yap. Nah, betul ngomong tepat. Lebih banyak madorotnya. Banyak yang keracunan, banyak yang apa namanya? Kasus banyak kasus lah pokoknya, Kak. Ngomong-ngomong tepat sasaran ya. Ini MBG ini pekerjaan ini kurang tepat sasaran. Mungkin untuk yang kecil-kecilnya tepat sasaran, maksudnya kayak supir yang bantu ngolah di dapur mungkin tepat sasaran, orang memang butuh kerjaan. Tapi pemilik SPPG-nya ini nggak tepat sasaran karena janji pemerintahan Prabowo, maksudnya dalam kampanyenya, ya kan, itu adalah untuk meningkatkan UMKM. Kak, masa petinggi NU termasuk UMKM, Kak? Kan soalnya yang di NTB itu tuh, yang di NTB
petinggi NU mereka dapat proyek SPPG kan? Iya, Itu betul. petinggi NU, Kak. Ah. UMKM dari mana? Itu balik Iya. NU. Nah, ini NU. Tapi memang NU ini NU rombongan yang ngerasain tambang sih. Jadi nggak aneh mereka punya SPPG. Pokoknya dia dapat proyek NU. 1000 Siapa coba ketua 1000 NU? SPPG di Nusa Tenggara Barat. NU. Aduh ya Allah, ingat mukanya nggak ingat namanya. Hah? Iya, Khalil Stakuf. Ya, Khalil Stakuf. Ini kan dia yang dapat maksudnya dan geng NU-nya dapat SPPG dapat proyek di NTB, Nusa Tenggara Barat. Apakah ini adalah imbalan dari persetujuan NU terhadap keputusan pemerintah ikut BOP? Karena sebelumnya mereka no BOP. No. Tapi beberapa hari kemudian mereka mendukung. Yep, ya. Cuman berapa hari? Nah, malah gosipnya sebelumnya bukan sekarang kebuka ya. Mereka dapat SPPG. Project SPPG. Sebelumnya dikabarkannya gosipnya bukan SPPG. NU dapat gedung di HI untuk kantor NU. Tapi yang itu belum terbukti. Minimal mereka punya lahan untuk pekerjaan ya NU. Project tambahan. Ya mudah-mudahan NU-nya ini grassroots yang dapat ya, bukan Pak Yahya Khalil Stakuf and the gang ya. Yang temennya juga ngembat dana haji. Yang itu dia ketua NU ya, yang Yahya Khalil Stakuf itu. Ini kan geng tambang, yang nerima tambang, ya kan? Jadi nggak heran kalau dia bakal pro juga ke Zionis dan dia juga udah salaman sama Netanyahu, jadi nggak aneh. Untuk orang Indonesia tuh mudah lupa ya. Jadi untuk membangun memori lagi, mungkin kita bisa masukin footage janji pemerintah Prabowo sekarang ya di kampanyenya. Mereka menjadikan 19 juta lapangan pekerjaan dan MBG ini dijanjikan untuk memberikan domino efek biar UMKM sekitaran sekolah itu naik. Jadi kebayangkan ya, jadi yang aku bayangin itu jadi kayak kantin sekolah ya, ataupun jadi misalnya diberdayakan. Atau misalnya kayak kantin kayak warteg-warteg kecil bisa dapat proyek ini. Kalau gitu. itu memang benar-benar UMKM ya. Nah, itu benar-benar bermanfaat. Tapi kenyataannya Kak, siapa yang dapat SPPG tadi? Satu tadi NU. Udah nggak usah nggak bilang enggak ya, memang ada NU ya kan, ormas Islam berarti kan. Terus tentara, polisi ngapain Anda? Begal udah nggak ada. Iya, maksudnya ya kan? Sebenarnya tugas polisi kan bukan ngurusin kayak gitu ya. Sebenarnya harusnya yang digait oleh pemerintah itu adalah ahli-ahli gizi. Kakak kenal Dokter Tan? Iya. Nah, sebenarnya itu Dokter belum Tan salaman sih Kak. Jadi nggak kenal tapi udah tahu. Juga belum pernah ketemu langsung sih Kak. Tapi seneng ngikutin media sosialnya. Beliau itu kan seorang ahli gizi ya, dokter ahli gizi. Tapi dalam pembuatan planning MBG beliau nggak dilibatkan. Harusnya minimal melibatkan beliau yang memang ahli gizi. Ya, ahli gizi itu kan memang ahli gizi senior kan beliau. Ya maksudnya nggak mesti Dokter Tan, tapi banyak. Jadi ada Kak pelibatan si dokter gizi itu ahli gizi itu ada. Tapi kata Dokter Tan tuh kalau nggak salah nggak sesuai jumlahnya. Jadi kayak misalnya satu SPPG itu kurang gitu loh. Jadi nggak kehandle itu. Namanya makanan bergizi tapi ternyata kenyataannya di lapangan belum tentu bergizi. Ini contoh hal kecil. Ini bukan susu. Promo ya, susu Inola ini produk yang sering kita pakai ya, susu UHT. Ini serupa tapi tak sama ya kan? Ini mungkin bisa di zoom nggak sih? Nggak, atau nanti kita screenshot ini kali ya, informasi gizinya kali ya, screenshot. Nah ini adalah susu kemasan yang di pasaran Kak, di pasaran. Ini merek ini mau nggak naruh? Oke. Merek ini dia kandungan gizinya Kak ya. Ini susu murninya 100%. Susu murni 100%. Gulanya rendah.
Mm-mm. Gulanya mana sih? Aku ngomong tapi enggak Ini ini di gula. sini. Nah, gulanya itu cuma 5 gram, ya kan? Per Dan kemasan. garamnya pun rendah ya, hanya Mm-mm. 25 gram. Nih, Masih. komposisi susu sapi segar ya. Maksudnya ini intinya adalah susu sapi Berarti segar. benar-benar Dal- susu. dalam susu itu terkandung macam-macam ini kan. Mhm. Ada vitamin bla 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 bla, ya kan? Nilai gizi. Nah, sementara ini Sedangkan tahu nggak aku dapat dari mana? dari mana, Kak? Dari sekolah anakku dong. Nih, ini Oh, tulisannya judulnya susu sekolah. Anakmu dapat nggak? Dapat. Iya, Nah, susu sama. sekolah. Ini. Malah belum pernah dapat yang ini. Ya, dia ada 2 merek, Kak. Modelannya yang Oh. satu yang ini sama yang biru dongker. Kok hampir Biru mirip dongker. ya, Kak? Ya, mirip. Mirip. Nah, tapi kandungannya berbeda nih. Di sini ditulis dia. Komposisi. Ini Susu sapi segar 50%. Susu rekombinasi 49%. Aku capek lelah sih nyari rekomendasi itu apa. Rekombinasi. Penstabil nabati tanpa pengawet. Oke. Artinya ini bukan 100% susu sapi. Kenapa pemerintah di menu MBG-nya nggak masukin ini aja yang udah asli susu 100%? Kenapa mereka harus merepacking susu kayak gini? Ini jajan proyek nih, Kak. Nah, salah satu proyek. Lah. Ya minimal proyek di SPG. Kenapa? Ya kan ini mengurangin harga dong. Iya, meminimalisir. Emang mungkin dari segi harga jauh ya. Modal harga. Nah, ini apa namanya? Ini jadi kacau yang ngomong MBG loncat-loncat, kita nggak apa-apa seingatnya ini. Kan selama Ramadan ini bentuknya itu bukan keringan. Ada susu, ada apa ya. Kemarin anakku dapat jatah 3 hari. 3 hari itu sama. 3 susu, 3 burger. Alhamdulillahnya burgernya bukan burger daging nista itu yang pink kan. Tapi dia burgernya adalah yang ini apa kayak chicken katsu gitu. Oh, masih aman ya. Itu dia punya ada 3 apa 2 lupa. Terus buah 2 macam untuk 3 hari lepas. Telurnya 2 matang. Telur 2 matang kan? Nah, aku nggak cek matang apa enggak. Soalnya ada yang nggak matang. Iya, ada yang nggak matang. Ada yang nggak matang. Malah ada. Terus nyuruh lagi bikin. Pernah jagung mentah. Jadi jagung mentah, terus telur mentah. Sampai orang ngambek-ngambek, marah-marah, ini kita suruh masak lagi gitu. Iya. Nah, itu maksudku. Itu aja nggak sesuai, Kak. Harusnya 3 hari jatahnya A, B, C, D. Ini ada yang dikurangi nih. Dikorupsi satu jenis gitu loh. Jadi anggarannya dalam per hari sekian, tapi kenyataan di press ya. Iya, di press. Selisihnya tuh lari kemana? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan. Terus yang permasalahkan adalah ngapain orang-orang yang tentara, polisi yang ikut turun tangan mengurusin tadi MBG. Padahal kan sudah ada tugasnya masing-masing ya. Terus yang satu lagi tuh anak pejabat yang dia punya SPPG itu lebih dari 4 apa berapa ya? Kak, lagi-lagi anak pejabat. Iya. Katanya ingin memberdayakan UMKM. Nah, itu yang gak sesuai itu. Ya, maksudku satu aja cukup. Satu SPPG itu bisa menangani beberapa sekolah kan? Iya kan? Tapi kayaknya balik lagi ya, Kak. Ada SPPG yang memang berkualitas, ada SPPG yang memang tidak terkontrol. Iya. Mungkin kalau SPPG yang penanggung jawabnya berkualitas itu menu-menunya beneran bergizi. Betul. Tapi kalau yang SPPG-nya nggak terkontrol nih, itu kadang asal-asalan ngasihnya. Bahkan pernah anak saya dapat ciki, Kak. Ciki awal bergizi. Ciki natriumnya tinggi, terus aduh sangat disayangkan banget sih. Iya, iya bener. Kadar gula sama kadar garamnya tinggi ya. Terus katanya mau meningkatkan kesehatan masyarakat. Tapi kalau misalnya kenyataannya di lapangan menu MBG-nya justru membuat anak sakit, makanan-makanan kayak gitu, nah kita malah orang tua jadi resah ya. Akhirnya sempat saya bilang ke anak-anak, udah deh kalau yang kayak gitu nggak usah dimakan, atau nggak usah kamu bawa pulang. Nah, ngomong-ngomong itu, bergizi, mungkin kandungannya tuh ada sayur, ada protein hewaninya, ada bergizi, tapi pengelolaannya yang nggak tepat. Misalnya apa? Ini barang panas-panas dimasukin ke ompreng. Ya, akhirnya apa? Basi. Nah, ini juga ya kan nggak kemakan. Dalam segala sisi ini ngerusak dari segi kesehatan. Banyak yang keracunan gara-gara
penanganan makanannya kayak gitu, nggak fresh kan. Mm-mm. Nah terus kebuang makanan, Mm-mm. akhirnya anggaran terbuang, anggaran Mubazir. negara mubazir, ya kan. Terus yang lucu nih, Mm-mm. aku pernah ngomong ke anakku, makan itu tuh anggaran negara, aku suka ngomong gitu, harus dimakan, gitu kan. Tapi gara-gara ada cerita keracunan, aku bilang kalau bau gak usah dimakan, berubah kan. Terus Mm-mm. ada tahu nggak yang terbaru? Ada anak, jadi ibunya protes Oh iya, kalau apa namanya? pokoknya dia protes tentang MBG di Ah, sekolahnya. Akhirnya akhirnya dapat hukuman dapat itu hukumannya anak apa coba? Ada 2 hal. suruh ngeliatin temen-temennya makan selama 3 hari. Ya Allah. Bukannya video penyuluhan MBG? Enggak, itu dia ngeliatin teman-temannya Iya, makan dia selama nggak dapat 3 MBG hari. Dia nggak ada satu-satunya. ngeliatin itu. Terus dia nggak dapat MBG selama berapa hari gitu. Terus ditanya kan, terus kamu ngapain ya? Aku jajan gitu. Jadi kayak kok sebenarnya ibunya tuh bagus ya mengkritisi, tapi yang dikenain mental anaknya. Ini Padahal boleh. anaknya mungkin nggak ngerti apa-apa. Ini kalau bukan Mahdawiyah Channel udah ngomong kasar beneran. Ini berhubung karena Mahdawiyah Channel. Pernah sih Kak dapat MBG yang benar-benar bergizi waktu sebelum libur sekolah itu. Ada sering, Oh, bagus. anak saya dapat susu 1 liter. Nah, itu bermanfaat banget. Aku Susu dapat 1 liter. Dapat Kak, susu 1 liter, telur mentah 1 kotak. Nah, itu baru bergizi lah. Iya. Kalau telur susu 1 kotak pernah nggak ya, lupa. 1 liter Tapi pernah sebelum liburan. Iya, susu kemasan beneran. Rasanya pernah, susu pernah, dapat telur sama-sama. Kayaknya kita satu SPPG deh, Kak. Tapi Kak, Kakak pernah baca nggak berita di BBC Indonesia? Nanti masukin ke footage ya. Iya, tugasnya banyak. Kalau kata Prabowo, sebenarnya MBG itu berhasil 99,9%. Kalau kita pelajari dengan objektif statistik, boleh dikatakan bahwa kita 99,99% berhasil. Nah, terus Mau belajar katanya orang luar. Mana? Orang mana ya? Terus Eropa gimana mana? dengan kasus keracunan, anak-anak yang keracunan di beberapa sekolah? Itu hanya kegagalan sekian persen. Ya Ya Allah, kegagalan tuh nyawa keracunan, tapi ini nyawa anak loh. Menurut dia itu berhasil. Itu hanya kegagalan kecil. Alah, Gitu. nggak aneh orang dia ngomong Indonesia paling bahagia, ya wajar aja dia bilang apa, MBG berhasil. Warga Indonesia adalah warga paling bahagia, dia bilang nomor 1. Emang benar sih. Aku mulai setuju nih sama Pak Presiden. Warga Indonesia warga paling bahagia. MBG ini tuh kan program yang terus digencarkan. Pokoknya mati balik hidup, kalau kata orang Palembang, mati balik hidup pokoknya MBG. Apapun pertanyaannya jawabannya MBG, Jawabannya ya kan? MBG. Ya. Itu kenapa? Coba perhatikan. Ini digembar-gemborkan dan tiba-tiba polisi, tentara, ormas semuanya Islam turun tangan. Punya SPPG. Tujuannya apa coba? Nyari duit kantong pribadi. Itu untuk kroco-kroco. Apa gunanya untuk pimpinan teratas? Dapat kursi, dapat jatah kan? Pimpinan teratas kita yang punya program MBG, menurut Kakak apa? POV-mu apa? Didukung. Didukung Di kolong meja. Bukan, didukung. Maksudnya gimana? 2029 dong. Ini tahun 2000. Ini roadmap untuk menuju ke 2029 untuk duduk lagi di kursi itu. Ngerti kan? Jadi ibaratnya orang nih nanti Indonesia nih balik lagi. Biar milih lagi. Dia pilih lagi. Tapi emang usianya masih cukup Kak, dia udah melewati batas usia mungkin. Nggak ada batasan untuk usia. Secara batasan umur sebagai untuk calon, ya, nggak ada batasan. Emang nggak ada batasan? Nggak ada batasan. Yang dibatas itu adalah minimal masa jabatan, harus 2 kali periode. 2 kali tapi periode. Umur nggak. Itu nggak ada ini. Ada sarkas dari salah satu sinetron Indonesia tuh lucu banget. Mana sih pusing punya pemimpin. Gimana ya kalau dia meninggal gitu kan, usianya tua katanya. Terus digantiin sama yang wakilnya muda katanya. Terus apa jawabannya? Tenang, namanya hidup itu kita nggak ada yang tahu. Jangan-jangan yang muda lebih dulu. Kakak ridho 2 periode? Enggak deh. Siapa? Kakak ridho. Gak usah ngomong ridho, orang aku aja bukan pencoblosnya. Aduh, ini baru maaf ya, bukan kaum 58. Ini baru 2 tahun berjalan Kak, udah banyak yang bikin kita
inhale, exhale, inhale. Baru 2 tahun, Kak. Bayangin Aku- kalau 10 tahun. Aku di rumahku aduh, ada angkat tangan deh. di rumahku ada kaum 58, aku tak kocok-kocok terus. Rahasia aja buat seru-seruan. Dah. Oh, ada yang terbaru, Masya Allah Oh, iya. Bapak, ada yang terbaru. Kak, apa Kak? Dari Dan- semua keblunderan pemerintah ini. Gentengisasi. Apa sih gentengisasi, ya Allah, astagfirullahaladzim. Sebenarnya tujuannya baik, Kak. Biar masyarakat Indonesia Indah ini rumahnya gitu ya. indah rumahnya kayak yang di luar negeri loh. Kalau pakai drone dari atas tuh tertata rapi, Cantik bagus. gitu ya. Terus supaya penghuni rumahnya tuh adem, nggak Nyaman ya. kepanasan. Iya, Nyaman. kan kemarin di Aceh itu kan pas pembangunan rumah darurat itu kan pakai seng kan. Ternyata seng itu panas ya, emang kita tahu sendiri kan. Nah, dengan dana yang ada balik lagi ke dana, Kak. Aduh, kenapa waktu pas bikinnya nggak pakai genteng, Kak? Bukan, Itu maksudku jadi itulah si presiden gak ngomong usah ngurusin gentengisasi. genteng, gak usah Aduh. ngurusin genteng. Maksudku, ya pakai gentengisasi itu bukan levelnya presiden. Pertama itu. Iya. Itu mah harusnya urusan desa atau bupati masing-masing. Itu. Kedua, ya pekerjaan. Orang kalau punya pekerjaan bisa mau beli genteng dari emas juga. Benar. Iya kan? Yang penting itu adalah mereka dibuat mampu untuk membeli. Iya kan? Iya, Nah, lapangan pekerjaan yang bisa mencukupi kehidupan keluarga mereka masing-masing. Tahu nggak yang nanganin gentengisasi itu siapa? Jadi proyeknya ini diserahkan ke Koperasi Merah Putih bentukannya Prabowo. Balik yang lagi. gagal, ternyata koperasi itu banyak yang gagal juga. Oh. Aduh lelah lah gentengisasi segala rupa, udah Pak Prabowo. Kata gue mah mending Pak Prabowo ini dah. Enggak, pertanyaanku, aduh kok gue maaf, astagfirullahaladzim. Pertanyaanku, Pak Presiden itu nonton ini nggak sih? Dia tuh punya HP nggak sih? Nonton itu komenan, tapi dia tahu ya orang-orang ngatain dia ya. Kakak sering banget ngetek nih di Instagram. Berani banget. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Ya ngapain aku ngomong-ngomong di dia belakang? baca. Ya nggak dia tahu, baca. makanya aku Mudah-mudahan baca ya. Makanya aku pertanyaanku, dia tuh nonton berita nggak sih? Kok dia denger tuh semua orang tuh hair aja gitu. Bahagia, terus MBG lancar. Itu tahu nggak sih? Padahal Prodit banyak banget yang protes. Sebenarnya dia ngedenger nggak ya suara rakyat? Ya maksudku, iya. Takutnya dia tuh beneran dikelilingi orang-orang ABS gitu loh. Dengan laporan-laporan yang ABS tahun berapa tuh? Anak Gen Z tau nggak ABS? Asal Bapak senang, tau nggak? ABS asal Bapak senang. Jadi laporannya baik-baik, aja, bagus. Makanya dia bisa menyimpulkan 99,9% programnya berhasil. Iya. Aku sih kayak dirangkum gitu dia berita-berita. Iya. Iya kan, ABS kan orang-orang ini nih. Iya. Untuk berarti dia nggak baca. Presiden Jokowi itu nonton dia. Kakak berarti dia nggak baca tekan kakak. Nggak bakalan lah, apalagi. Kalau kritikan yang kakak tag ke presiden, berarti kakak nggak baca. Beliau nggak baca. Kalau tiba-tiba ini DM aja kak kalau di tag nggak baca. Kan di tag tuh ke DM masuknya. Iya sih ya. Kak banyak masuk loh. Masuk. Nih di DM-ku tulisannya Prabowo. Maksudnya ngeteknya tuh nge-link ke DM loh. Kalau kita ngetek tuh nih ya aku buktikan. Ngetek ini story. Iya, ngetek story. Kan ke DM kan maksudnya. Yang baca kerocok-kerocoknya. Nih kalau jadi nggak disampaikan. Presiden Jokowi dulu tuh dia memperhatikan loh berita. Dia perhatiin berita apa yang ada di itu tuh. Dia tuh sangat memperhatikan data loh. Jokowi tuh memperhatikan data. Katanya orang-orang ya. Katanya mereka tuh dia itu sangat statistik rupanya. Jadi dia ngerti gimana ngarahkan pendapat orang tuh berdasarkan data. Makanya dia tuh survei melulu. Nah Prabowo nih ada apa? Dia nggak tahu apa gitu loh. Oh my god. Udah ya? Oke. Udah ya guys, ya. Oke lah, terima kasih. Apa? Jadi POV-mu. Ayo nambah lagi. Nanti aku nambahin lagi ngomong. Ini aku udah bibir gemeter. Kenapa? Lapar? Bukan lapar, saking keselnya. Berapi-api. Coba. Ada lagi katanya MBG melanggar hak asasi manusia. Apa? Kalau orang yang
menolak MBG itu melanggar hak asasi manusia. Pak, kalau Tambahan dari Pigai. Dari melanggar Bapak Pigai. melanggar hak asasi manusia. Iya, karena harusnya kan anak Indonesia tuh dapat MBG. Jadi Tapi kalau nggak dikasih, kalau misalnya MBG-nya basi terus nggak dimakan, ya itu pelanggaran HAM kan? bukan, itu malah Iya pelanggaran iya, HAM. pelanggaran HAM. Tapi kalau resikonya kesehatan, aduh, saya sebagai orang tua kalau misalnya anak saya tetap dipaksa untuk mengkonsumsi Ya. semua menu-menu MBG yang Nah. yang kurang bergizi, Ya. resiko kesehatan. Ya artinya kita sama-sama pelanggar HAM. Kita nolak dianggap pelanggar HAM. Mereka yang ini yang ngaco di program ini juga melanggar HAM. Sama-sama pelanggar HAM. kalau misalnya anak-anak sakit mengkonsumsi menu-menu yang tidak sesuai ya dengan nilai gizi, yang berobat siapa? Orang tua yang ngeluarin. Mereka nggak tahu. Pakai BPJS Pakai dimatiin. BPJS dimatiin. Aduh. Ya Allah, terus aku dapat ini lucu-lucuan. Kita nih curiga deh kita bakal mati syahid jalur WNI. Kalau bisa ya nggak apa-apa ya. Mati syahid jalur WNI. Tapi guys, kritikan-kritikan di sini itu sebagai tanda cinta kita ke Indonesia. Cinta ke Indonesia ya. Ya. Kakak kalau sama anak pasti bawel kan? Bawel. Bawel. Tapi kakak benci nggak sama anak kakak? Ya, enggak. Berarti kita bukan berarti kita benci dengan bangsa Indonesia, dengan Indonesia ya. Kata orang benci itu sama cinta beda-beda tipis. Beda tipis. Asik. Gitu. Exhale, ya inhale, exhale. Ya kita cerewetnya kita sebagai warga sipil di sini adalah bukti tanda cinta kita mengkritisi Indonesia supaya semakin maju, supaya menjadi lebih baik lagi. Ya. Gitu. Oke deh, alhamdulillah ya pingan kita selama berapa menit? Nggak nyampe sejam kan? Apa sejam? Ya kita mah kuat lah. Kita sudah terlatih untuk yapping di rumah. Oke, alhamdulillah mudah-mudahan ada manfaatnya dari program ini ya. Ya. Maksudnya mudah-mudahan kesan POO ya POP-nya. Oh ya kalau POP-nya benar. udah semuanya itu POP kita. Iya udah. POP-nya Ya, adalah harapan kita mudah-mudahan dari suara kita yang mungkin sekarang sedikit didengar ya, tapi membawa apa tadi yang kakak bilang, kesadaran kolektif. POV-ku ya, pokoknya masuknya Indonesia ke BOP ya menurutku dengan apa ya, Prabowo mau menunjukkan dirinya sebagai orang yang diperhitungkan gitu loh. Pengen jadi Indonesia ini udah lama nggak diperhitungkan. Maksudnya di kancah internasional mungkin ya. Ya, tapi periode sebelumnya presiden kita sempat diperhitungkan di kancah internasional. Tapi untuk tampil di diplomasi enggak Kak. Dia bahkan Jokowi itu satu-satunya enggak satu-satunya presiden ya. Dia yang menolak terus untuk hadir di rapat PBB. Enggak pernah. Kalau untuk diplomasi keluar untuk ngobrol itu iya masih. Tapi untuk diplomasi tingkat internasional yang itu enggak pernah. Jadi pernah dia mau menunjukin nih kan karena orang-orang tuh terus mengkritik kan. Mana nih Indonesia tampil? Nah ini tampil. Tapi begitu ya konsekuensi yang harus ditanggung Indonesia terlalu besar gitu ya. Dan epicnya lagi adalah kita udah mengekor segitu hebatnya dengan Trump ternyata ujung-ujungnya semua orang 10%. Dan ya itu kan? ternyata ilegal. Dan MBG itu bagus. Menurutku bagus. Program bagus sebetulnya. Itu untuk kesehatan memang bagus. Tapi kalau pengawasannya benar dari kualitas ya dari kualitas dan kontrol harus sesuai janji kampanye. Janji kampanye itu untuk UMKM bukan untuk pejabat yang sudah kenyang sendiri gitu loh. Iya kan? Jadi tidak ada efek domino ke masyarakat dan perekonomian masyarakat. Sekian POP dari kami. Kalau masih nambah. Oke. Kalau saya sih mohonlah pemerintah ketika membuat satu kebijakan jangan blunder. Karena kita yakin lah orang-orang di pemerintahan itu orang-orang pinter ya. Jadi ketika mengeluarkan kebijakan mohon dipikirkan matang-matang dulu baru tuh jadi kebijakan. Ya, sama itu loh apa pemerintah sekarang tuh enggak the right man in the right place. Iya kan? Siapa tiba-tiba wakil menterinya siapa? Bukan tempatnya. Orang yang ngurus MBG ahli serangga doang. Apa kita mau dikasih serangga? Iya kan? Tiba-tiba polisi yang ngurusin. Sementara kasus-kasus polisi banyak yang nggak dikerjain. Aku tuh salah satu korban polisi pernah. Karena? Kehilangan mobil nggak diurusin sama polisi. Bodo amat. Kehilangan mobil nggak diurusin, kita nyari sendiri ke dukun. Diurusin Kak, diurusin. Bercanda. Ada tau nggak? Ada orang yang bisa ngelihat.
Ini mobilmu udah dipretelin ada di, tapi bener ada Kak, sumpah. Kalau motor larinya ke daerah Parung, itu udah banyak Eh. tuh pretelan motor-motor Iya. bodong. Jadi lucu, polisi nggak peduliin, ini nerima aja laporan. Kakak mau dipedulin sama polisi? Gimana? Wani Polisi. Piro. Papol ini loh. Ngomong. Wani Piro. Oke Kak, kita kalau semakin panjang takut semakin ini loh, blundel gitu ya. Oke, terima kasih, alhamdulillah sudah terima kasih sudah menonton Yepingan kita hari ini ya di POV 2 Sipil. Mudah-mudahan tujuan dari program ini untuk membangun kesadaran kolektif tercapai ya. Tapi itu tercapai kalau banyak yang nonton. Makanya ayo ajak semua keluarganya ya, teman-temannya untuk nonton channel kita. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan, oh iya ya, ada yang bisa diambil gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.